Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman para pencinta tanaman hias? Kembali lagi ya bersama saya di Henduang Channel, yang mana channel ini mengulas tentang seputaran tanaman hias dan cara perawatannya. Di edisi kali ini teman-teman semua, kita di sini sudah bisa melihat ya, ada pohon rembusa mini yang bermotifkan persegi 5, yang mana kita ketahui beberapa bulan lalu kita lakukan proses pembentukan motif dengan perawatan sekaligus merapikan beberapa dahan, tapi untuk kali ini memang belum bisa kita lihat ya teman-teman, hasilnya belum begitu maksimal. Jadi kita akan kembali melakukan pemangkasan ringan agar motif persegi 5-nya jauh lebih bagus ya teman-teman, dimana untuk bagian depan dan belakangnya memang sudah habis untuk dahan-dahan dan rantingnya, terlihat mengering ya teman-teman. Jadi kita buang saja nanti, dan kita akan lakukan pemangkasannya di bagian atas dengan maksimal tentunya, agar bisa tumbuh jauh lebih rapi lagi dan juga rapat untuk daun-daunnya, sehingga nanti untuk motif persegi 5-nya bisa segera terwujud tentunya ya. Dan teman-teman lihat dari kejauhan, untuk di bagian bawahnya banyak dahan yang belum terisi daun ya. Dan kita coba lakukan pemangkasan. Untuk tahap awal ini teman-teman, kita lakukan di bagian depan dulu untuk mengurangi beberapa dahan dan daun yang sudah melebihi dari mana bentuk motif yang kita tentukan. Walaupun tidak begitu rapat pertumbuhan daunnya teman-teman, bisa terlihat jarang ya untuk daun-daunnya karena memang belum begitu maksimal. Hanya di bagian atas saja yang sudah terlihat bagus untuk pertumbuhan daun, dan bunganya juga sudah banyak yang keluar itu. Kita lakukan pemangkasan secara perlahan saja teman-teman, dan kita guyur-guyur untuk memulai pemangkasan di bagian kemiringan persegi 3 di atas. Kita lakukan secara perlahan agar nanti bisa terlihat ya teman-teman, mana daun yang belum terpangkas bisa kita pangkas kembali. Masih cukup mengecewakan kalau untuk bentuk motif persegi 5-nya belum bisa terlihat begitu maksimal. Dan kita coba lawan arah lagi teman-teman, untuk di bagian kemiringan di sebelahnya kita pangkas saja. Kita sesuaikan dengan keseimbangan di bagian sebelahnya ya teman-teman, agar bisa terlihat begitu bagus untuk persegi 3 di atasnya. Walaupun di bagian kemiringan di bawah belum terlihat tanda-tanda kehidupan daun dan dahannya, jadi kita maksimalkan dulu untuk proses perawatan dan pemangkasan yang di bagian atas, yang memang untuk pertumbuhan daunnya jauh lebih bagus ya teman-teman. Ini kita lanjutkan lagi proses pemangkasannya untuk di bagian kemiringan yang di sebelah atas. Kita pangkas habis saja teman-teman, karena memang daunnya sudah cukup lebat dan rimbun. Kita nanti bisa melihat bagaimana
untuk proses pertumbuhan daunnya apakah sudah begitu maksimal ataupun memang belum, karena cukup lama juga teman-teman untuk kerapatan daun Rombusa mini yang kita miliki kali ini. Bisa disebabkan faktor kesuburan tanah juga. Kalau untuk yang saya miliki ini sudah cukup subur untuk kesuburan tanahnya. Hanya saja memang ada beberapa hama yang sering menyerang untuk daun-daun Rombusa mini, terutama hama ulat yang sering saya perlihatkan pada teman-teman. Dan di sini kita ambil lagi untuk di bagian bawahnya. Tidak banyak yang kita ambil teman-teman, karena daunnya memang belum begitu rimbun. Jadi kita ambil sedikit saja. Dan kita pindah ke bagian belakang ya teman-teman. Yang mana di sini memang belum begitu maksimal, justru terlihat jarang untuk pertumbuhan daun-daunnya. Jadi kita pangkas sedikit saja, dan kita coba juga lakukan pemotongan untuk dahan-dahan yang sudah mengering agar bisa tumbuh lagi nanti dahan yang baru teman-teman. Kita rapikan lagi untuk kemiringan yang di bagian belakang agar bisa sejajar ya teman-teman. Di sini kita coba pindah ke arah yang berbeda untuk pemangkasan kemiringan di sebelahnya teman-teman. Yang di belakang ini memang belum kita pangkas tadi, jadi kita ambil dulu yang daun kering-kering. Nah ini kita buang beberapa dahan yang terlihat sudah mati ya, agar bisa tumbuh lagi. Seperti dahan-dahan yang di bagian atas ini bisa dilihat cukup lumayan subur untuk pertumbuhan daunnya. Dalam proses ini memang cukup lama ya teman-teman. Kita pangkas perlahan, dan juga tidak lupa kita lihat keseimbangan dengan kemiringan yang di bagian sisi satunya ya teman-teman. Di sini kita coba rapikan teman-teman, karena proses pemangkasannya sudah selesai. Jadi kita coba rapikan beberapa dahan ataupun daun yang belum terpangkas, agar nanti bisa kita lihat bagaimana hasilnya, ataupun dari pemangkasan kita apakah sudah terlihat rapi atau belum teman-teman. Dan kita lihat bagaimana hasil dari pemangkasan kita kali ini ya. Oke, bisa dilihat teman-teman untuk proses pemangkasan kita kali ini. Cukup banyak daun yang
hilang ya tentunya, justru lebih terlihat jarang. Tapi tidak masalah, ini adalah proses agar nanti pertumbuhan daunnya bisa seimbang, karena dahan-dahan yang sudah tidak berguna sudah kita pangkas tadi. Bisa dilihat untuk bagian atasnya pun sedikit jarang untuk daun-daunnya, karena memang saya pangkas secara seimbang untuk pertumbuhan daun dengan yang sebelahnya, agar nanti saat proses pertumbuhan daun baru bisa maksimal dan juga rapi tentunya ya teman-teman. Dan untuk di bagian belakang tentunya sangat mengecewakan karena banyak dahan yang mati. Saya sudah lakukan pemangkasan tadi teman-teman, agar bisa ditumbuhi dahan yang baru, dan juga berharap daunnya bisa segera rimbun seperti di bagian atas ini. Dan ada sedikit beberapa rongga juga teman-teman, bisa dilihat ini untuk di bagian atas, karena memang untuk kerapatan daunnya belum begitu maksimal. Jadi kita memang harus selalu bersabar ya, karena ini prosesnya memang cukup panjang. Nah, untuk di bagian bawahnya tentunya memang belum bisa ditumbuhi beberapa dahan yang baru, justru malah terlihat kekosongan daun di bagian ini teman-teman. Semoga saja untuk kedepannya bisa menghasilkan daun-daun yang bagus dan dahan-dahan yang baru, agar motif persegi 5 kita segera terwujud. Dan oke teman-teman semua, untuk proses perawatan Rombusa mini kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga saja kedepannya jauh lebih baik lagi untuk pembentukan motifnya, sudah memenuhi keinginan yang kita harapkan. Jadi cukup sampai di sini dulu, dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah selalu mensupport dan mendukung channel ini. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Dan yang belum, boleh dibantu like, komen, dan subscribe, karena channel ini bertujuan untuk kita saling berbagi inspirasi dan juga motivasi dalam melakukan proses perawatan tanaman hias yang ada di sekitar kita. Dan untuk proses kita juga bagaimana kita saling sharing dan belajar, agar kita sama-sama memiliki kebun-kebun yang indah ataupun taman-taman yang indah.